3 tahun terakhir ini, sentimen anti-Kristen lumayan parah. Yang satu di Jabar, satu lagi di Sumbar. Saya nggak tahu nih yang ada barbarnya ini. Saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar gitu. Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila. Luar binasa, gila. Jadi guys, baru-baru ini Mas Arya Permadi atau Abu Janda lagi dan lagi dilaporkan ke polisi. Kemarin sudah dilaporkan terkait kasus Pak JK, sekarang dilaporkan lagi. Nah, kasus apa itu baru-baru ini? Yaitu kasus dugaan sara atau dugaan ujaran kebencian terhadap suku. Wow, gila. Luar binasa. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah Mas Abu Janda ini bersalah atau tidak? Jadi, beberapa hari yang lalu ada sebuah video yang viral di media sosial ketika Mas Abu Janda ini khotbah atau ceramah di US atau Amerika. Diduga Mas Abu Janda mengatakan Sumbar dan Jabar itu salah satu kota atau provinsi yang paling intoleran. Apakah ini hoax atau tidak? Menurut data, lagi-lagi kita bicara by data ya, menurut data dari Setara Institute, provinsi paling intoleran di Konoha itu ya benar Sumbar dan Jabar. Itu menurut data guys dari Setara Institute. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama Setara Institute sono. Nah, yang jadi pertanyaan, di mana letak deliknya? Di mana letak kesalahan daripada Abu Janda? Jadi diduga letak kesalahannya itu karena yang satu di Jabar, satu lagi di Sumbar. Saya nggak tahu nih yang ada barbarnya ini. Saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar gitu. Abu Janda diduga mempelesetkan Jabar dan Sumbar karena berakhiran ar, sehingga dikaitkan dengan barbar. Apakah ini keliru atau tidak? Silakan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan. Tapi dari satu sudut pandang bisa dikatakan ini keliru. Karena apa? Karena Kalbar ya, atau Kalimantan Barat bisa kena juga kan? Akbar bisa kena juga kan? Ini kalau mohon maaf Mas Abu Janda, lucu soalnya. Kalau Akbar misalnya ya, atau Mabar misalnya, kalau digabungkan dengan barbar itu kan bermasalah sekali ya. Jadi harusnya nggak boleh digeneralisasi dong ya. Tapi gini guys, ya saya tidak membela Abu Janda di sini ya. Tapi ada semacam logical fallacy di sini. Apa itu? Apakah kalau misalnya kita mengatakan bahwa Jabar atau Sumbar itu dihuni oleh diduga dihuni oleh orang-orang yang barbar, menurut keyakinan Ustadz Abu Janda, apakah itu menghina suku atau tidak? Jabar itu apakah suku atau tidak? Enggak kan? Setahu saya Jabar itu bukan suku, itu provinsi. Sunda baru suku. Ya, kemudian Sumbar, apakah Sumbar itu suku? Enggak kan? Suku itu Minang gitu. Kecuali ya Mas Abu Janda mengatakan Minang dan Sunda itu baru masalah gitu ya. Seperti kasus yang dulu tuh ya, ada tuh yang kasus penghinaan terhadap orang Sunda, Resbob kalau nggak salah ya namanya, dan ya itu di penjara gitu ya. Itu termasuk ya dugaan penghinaan terhadap suku. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Mas Abu Janda ini bisa dipenjara atau tidak? Apakah Mas Abu Janda ini akan dibela oleh NU atau tidak? Apakah dia akan dibela mati-matian oleh Banser NU? Apakah ini cukup kuat menghadapi masalah ini? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ada sesuatu hal yang jarang kita sadari, tapi ini sering berulang. Apa itu? Dan ini jarang dibongkar, guys. Jadi kalau saya bongkar ini, maka akan banyak orang Konoha yang kejang-kejang, keloncotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi gini guys, biasanya, nggak semua tapi disclaimer on ya, biasanya kalau ada aktivis
yang mendukung orang-orang Kristen, yang mendukung minoritas, biasanya aktivis ini akan selalu dicari-cari kesalahannya, selalu dipojokkan gitu, selalu diungkit-ungkit kesalahannya gitu. Kalau Mas Abu Janda ini tidak berpihak pada orang Kristen, apakah dia akan dilaporkan? Menurut keyakinan saya, enggak. Kalau dia berpihak pada umat Muslim, menurut keyakinan saya, enggak bakal dilaporin. Buktinya ada banyak kok, ya. Seperti, wah banyak tuh ya, yang menghina minoritas, menghina orang-orang Kristen. Ada banyak itu ya, bahkan Bible direview di rumah ibadah, ada banyak tuh ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini, disclaimer on ya. Ya, tapi kalau saya perhatikan itu, ada semacam sentimen negatif terhadap orang-orang Kristen di Konoha. Saya nggak tahu apa alasannya gitu. Dan saya merasakan sendiri gitu ya. Ya, teman-teman saya yang Kristen juga mengatakan seperti ini. Nggak semua tapi disclaimer on ya. Ada semacam kebencian gitu. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada semacam kebencian? Apakah karena di zaman dulu itu ada kisah-kisah antara Nasrani dengan agama tertentu gitu ya? Ada konflik yang belum selesai, ada dendam masa lalu gitu, atau ada kisah-kisah dalam kitab suci gitu? Saya tidak akan menyimpulkan, silakan simpulkan sendiri. Jadi ada semacam sentimen negatif terhadap orang-orang Kristen kalau saya perhatikan. Mohon maaf bagi yang videonya, ya disclaimer ya, nggak semuanya seperti itu ya, tapi biasanya seperti itu. Makanya ya orang-orang yang membela umat Kristen itu biasanya akan dicari-cari kesalahannya gitu. Ya ada banyak seperti Ade Armando gitu ya. Ada banyak yang zaman dulu juga banyak tuh ya aktivis-aktivis yang membela orang-orang Kristen tuh ya berakhir di penjara semua gitu. Ya, nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ada bias? Yes, ada bias. Ada istilah bias dalam beragama. Jadi, toleransinya kita dalam beragama pasti nggak lepas dari yang namanya bias. Apa sih definisi daripada bias? Bias ini seperti ini guys ya. Misalnya nih ya, kita pengen bantu orang. Ada dua orang nih kesusahan datang ke kita. Sama-sama susah gitu ya. Biasanya yang kita tolong itu siapa? Yang seagama, guys. Itu namanya bias. Itu sudah rahasia umum. Ya kalau misalnya nih ya kita mau berteman gitu ya, atau kita memilih pasangan, bisa kan kita lebih memilih pasangan yang seiman kan? Misalnya nih kita dua pasangan nih ya, beda agama gitu ya. Sama-sama cakep, sama-sama cantik gitu ya, sama-sama baik gitu ya. Ya satu, katakanlah misalnya nih seagama dengan kita gitu ya. Kemudian satu lagi beda agama dengan kita. Ya kalau sama-sama cantik, sama-sama baik ya, setara semuanya, ya kita lebih memilih yang seagama. Itu namanya bias. Ya, setoleransi apapun kita tetap ada bias, guys. Jadi itu tidak susah banget ya dihilangkan. Nah, itulah alasannya kenapa, mohon maaf bagi interview, saya tidak nyuruh yang interview untuk tidak beragama, disclaimer-nya. Itulah alasannya kenapa orang-orang Eropa itu memilih tidak beragama. Nggak semua tapi disclaimer-nya. Karena mereka berpikir, ya, agama itu pasti ada biasnya, nggak mungkin nggak ada bias. Bahkan orang-orang Amerika sekalipun ada biasnya kok. Ya, mohon maaf bagi teman-teman Kristen. Donald Trump mendekati orang-orang Kristen itu, mendekati orang-orang atau pendeta-pendeta itu tujuannya apa? Tujuannya itu supaya dia kepilih kan? Bahkan di Amerika sekalipun seperti itu, orang-orang yang terpelajar sekalipun bisa seperti itu. Ada yang namanya bias. Makanya ada istilah politik identitas. Supaya apa? Supaya kita dipilih. Ya, kalau seagama dengan kita, biasanya kita akan pilih. Itu namanya bias. Disclaimer on ya, bukan berarti saya mengatakan kalau kita beragama nggak maju. Bukan seperti itu konsepnya. Tapi ada bias dalam beragama. Sama halnya dengan orang-orang Kristen di Konoha. Ada semacam bias kebencian kalau saya perhatikan dengan orang-orang Kristen di Konoha. Apakah terhadap umat lain seperti itu? Enggak. Kalau Buddha, ya, disclaimer on ya, tidak semuanya ya, disclaimer. Ini hanya di Konoha ya. Buddha, Hindu, ya, dan agama-agamanya enggak terlalu ya. Tapi kalau Nasrani, Kristen, itu dicari banget gitu kesalahannya. Kalau ada yang membela Kristen, membela Nasrani itu, dicari banget gitu kesalahannya. Saya nggak tahu kenapa ada bias semacam ini di Konoha gitu. Ini yang perlu kita sadari. Dan
Dulu saya tidak pernah menyadari ini. Ya, karena saya merenung, ya, saya berpikir, kok gitu ya? Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada semacam konflik masa lalu atau dendam masa lalu? Ini yang perlu kita telusuri. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama lupa, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Sama seperti dengan kebencian kita terhadap Israel. Israel itu kan nggak pernah menjajah Konoha kan? Bukan berarti saya berpihak pada Israel di sini, disclaimer. Saya cuma mengambil contoh ya. Israel itu nggak pernah menjajah Konoha kan? Tapi kita lebih benci terhadap Israel daripada Jepang, daripada Belanda. Kenapa? Apakah karena ada konflik masa lalu dengan Israel, dengan Bani Israel? Itu yang perlu kita telusuri gitu ya. Saya tidak akan memberikan keputusan di sini ya. Anda yang mengambil keputusan ya. Kalau saya mengambil keputusan itu artinya saya berpihak, saya nggak mau berpihak. Sama seperti Gaza misalnya. Jadi baru-baru ini saya diskusi dengan teman saya dan dia mengatakan konflik Israel dan Gaza ini sebenarnya penting banget gitu. Ya kita ambil contoh Gaza versus Israel ya. Kenapa kita itu peduli dengan Israel? Oh sorry, bukan Israel, Palestina. Kenapa? Kenapa kita peduli dengan Palestina? Apakah karena kita peduli kemanusiaan? Enggak. Tapi karena seiman. Ya. Karena seiman. Kalau Palestina itu atau Gaza itu mayoritas beragama Konghucu, kemudian Israel mayoritas beragama Buddha, apakah kita peduli? Enggak. Enggak peduli. Ya, enggak peduli. Sebudeteng ya. Kalau kata orang Jawa mah sebudeteng gitu. Enggak peduli ya. Buktinya di negeri ada perang tuh kita nggak peduli kan. Ada banyak tuh di dunia ini perang, tapi kita nggak peduli. Kita lebih peduli terhadap Palestina. Karena apa? Karena ini namanya bias iman. Dan ini juga yang dikritik oleh aktivis-aktivis zaman dulu atau tokoh-tokoh kaum intelektual zaman dulu seperti Pak Soekarno juga sebenarnya sudah pernah mengatakan, kalau Anda jadi Kristen itu jangan jadi orang Israel gitu. Kalau Anda jadi Muslim jangan jadi orang Arab gitu. Kalau Anda Hindu jangan jadi orang India. Kalau Anda Buddha jangan jadi orang China atau orang Tibet misalnya. Jadi yang perlu dihindari itu adalah bias. Ada bias guys ya. Itu yang jarang kita sadari. Dan kenapa kita itu lebih berpihak pada yang seiman? Ya intinya karena bias seiman, seagama. Lalu kalau gitu, apakah kita layak disebut negara yang berkesatuan? Enggak. Jadi tanpa kita sadari, kalau kita selalu membela seiman, seagama, kita itu seperti negara agama. Gak ada bedanya kita dengan negara agama. Kita menganggap bahwa Palestina itu seiman dengan kita karena apa? Karena kita menganggap bahwa mereka itu senegara dengan kita gitu. Seiman dengan kita. Kita lebih peduli terhadap Palestina daripada Papua. Apakah karena Papua itu beragama Kristen? Lagi-lagi ada bias seiman di sini. Ya, ini jarang dibongkar guys. Sama seperti kasusnya Pak Arya Permadi. Jadi karena Pak Arya Permadi ini membela Kristen, dia dicari-cari kesalahannya. Ya, dicari-cari terus gitu ya. Hukum itu kan sama seperti penafsiran, guys. Jadi siapa aja bisa kena. Tergantung penafsiran, bisa ditarik ke sana kemari gitu. Pasal-pasal itu kan seperti ayat-ayat kitab suci, ya. Bisa ditafsirkan, bisa ditarik ke sana, ditarik ke sini gitu. Kalau Anda ditarget bisa ditarik gitu penafsirannya gitu. Apakah Anda bersalah atau tidak? Sama hal dengan Abu Janda. Ya karena dia membela Kristen, ya dicari-cari kesalahannya gitu. Kalau dia membela agama mayoritas, apakah dicari-cari kesalahannya? Enggak bakal. Santuy aja gitu. Donditan, Bang Juma dan sebagainya. Tiap hari mereka ngebahas Kristen gitu.
Bahkan ya Donditan mereview Bible di masjid. Bayangkan kalau ada misalnya ya orang Kristen mereview Quran di gereja, dibakar itu gereja. Dibakar itu gereja. Jadi kita harus bicara by data ya. Menurut data, ya lagi-lagi saya katakan kita bicara by data. Menurut data, provinsi paling intoleran di Konoha itu ya menurut Setara Institute ya termasuk Sumbar, ya, kemudian Jabar, ya, terutama Depok, ya, kemudian Cilegon, Aceh gitu, ya masuklah gitu. Nah, bagaimana solusinya? Ya, kalau naik solusi, ya saya lebih memilih seperti prinsip daripada orang-orang Eropa. Bukan berarti saya ngajak yang untuk tidak beragama ya. Dari sudut pandang keyakinan, saya masih yakin Tuhan itu ada. Itu dari sudut pandang keyakinan ya. Karena menurut saya Tuhan itu ada itu atas dasar keyakinan gitu. Bukan atas dasar ilmiah gitu. Jadi solusinya ya saya tidak nyuruh yang untuk tidak beragama. Ya prinsipnya seperti orang barat gitu. Biar tidak ada bias ya lebih baik jadi free thinker, jadi apa segala macam gitu ya. Free thinker itu ya masih percaya dengan Tuhan gitu. Bukan berarti mereka nggak percaya dengan Tuhan gitu. Bukan berarti saya ngajak yang untuk jadi free thinker ya. Tapi selagi kita masih beragama tertentu ya, kita pasti ada bias gitu. Karena manusia itu kan makhluk sosial, masuk emosi dan sebagainya. Pokoknya ada, itu nggak bisa dihindari guys. Bias, keberpihakan gitu. Ya pasti nggak bisa dihindari. Bahkan kalau saya tidak berpihak pada siapapun, pasti saya kena damprat gitu, kena marah gitu. Ya kan? Teman-teman yang nonton video ini kenapa suka nonton video saya? Karena saya berpihak kan. Berpihak pada yang lemah misalnya. Berpihak pada yang terjolimi misalnya. Jadi keberpihakan itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu. Ya, walaupun yang terjolimi itu bukan selalu yang minoritas kan. Bukan selalu yang kelihatan lemah kan. Jadi itu namanya bias guys. Jadi keputusannya bagi Anda yang nonton video, saya tidak akan menyimpulkan ya, Anda yang menyimpulkan. Silakan simpulkan sendiri. Menurut kalian gimana? Coba di kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.